Dan juga ini satu hal yang menarik karena selama ini selalu jadi perdebatan teologi antara Sunni dan Syiah. Nah, Islam pada masa dinasti Safawiyah mereka ini adalah basisnya dari Syiah. Nah, tentu di sini kita akan lihat bagaimana pengaruh Syiah ini terhadap wilayah-wilayah yang menjadi wilayah bagian dari dinasti Safawiyah. Tapi ini bukan hanya bicara soal teologi ya, jadi ini bukan hanya perdebatan antara mazhab tertentu, tetapi ini juga bicara bagaimana dinasti Safawiyah yang berdiri pada awal abad ke-16 ini juga membawa banyak sekali kemajuan dari bidang seni dan juga filsafat, arsitektur, dan bahkan pendidikan. Nah, oleh karena itu penting kita melihat bagaimana presentasi kelompok 2 yang menunjukkan bagaimana pengaruh peradaban Islam yang berkembang sampai saat ini. Nah, saya berharap dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2, PowerPoint-nya sudah diserahkan kan? Nah, silakan dibuka. Ini makin membuka wawasan kita untuk memahami bagaimana kebudayaan dan juga tradisi Islam yang berkembang sampai sekarang ini. Coba moderatornya. Oke, Hagai. Nah, Hagai tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan. Mengeluh hanya akan membuat kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema tentang Islam pada masa dinasti Safawiyah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gerajun Pratama Sumer dengan NIM 24070604 dan rekan saya. Nama saya Indah Pusoprawira dengan NIM 24070601. Saya Indah Skala dengan NIM 240709. Saya Dina Kristiani dengan NIM 240709. Saya dari kita dengan NIM 240709. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Dinasti Safawiyah merupakan salah satu kerajaan besar dalam sejarah Islam yang memerintah di Persia dari tahun 1501 hingga 1335 Masehi. Dinasti ini dikenal sebagai kekuatan mazhab Syiah 1206 untuk mazhab resmi negara. Dinasti ini didirikan oleh Syekh Ismail I, pemimpin spiritual Syiah Safawi. Dinasti Safawiyah membawa perubahan besar dalam agama dan politik Persia dan mengalami perkembangan Islam di wilayah Persia. Ayat-ayat Al-Quran dan praktik kehidupan masyarakat Muslim di Madinah yang menginspirasi para tokoh Islam untuk menggali pemikiran politik Islam. Salah satu zaman politik Islam adalah pada masa dinasti Safawiyah. Sampai memimpin dinasti Safawiyah. Pemimpin pertama yaitu Syekh Ismail I, pendiri dinasti Safawiyah dan penguasa pertama. Kedua, Syekh Safawiyah. Ketiga, Ismail dan penguasa ketiga. Ketiga, Syekh Abbas I, salah satu penguasa paling terkenal dan sukses dari dinasti Safawiyah. Keempat, Syekh Zaki, penguasa setelah Abbas I. Kelima, Syekh Abbas II, penguasa yang juga menghadapi tantangan dan kemunduran dinasti. Keenam, Syekh Sulaiman, penguasa setelah Abbas II. Ketujuh, Sultan Utsman, penguasa terakhir yang efektif dari dinasti Safawiyah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ya, selanjutnya pembahasan yaitu kebangkitan dan konsolidasi kekuasaan Safawiyah. Dinasti Safawiyah bermula dari sebuah tarekat suci di Arab Saudi dan kemudian berkembang menjadi kekuatan politik Islam di Persia. Kebangkitan dinasti ini dipelopori oleh Syekh Ismail I yang menyatukan wilayah Persia di awal abad ke-16. Syekh Ismail I memanfaatkan kekuatan tarekat Safawiyah yang awalnya bersifat spiritual menjadi kekuatan militer dan efektif.
yang menegakkan Syariah 12 sebagai mazhab resmi negara dan sekaligus menjadi alat nomor satu identitas keagamaan dan politik Persia. Proses konsolidasi kekuasaan dilakukan dengan membangun birokrasi yang kuat dan militer yang disiplin, serta menemukan wilayah-wilayah yang sebelumnya terpecah-pecah. Syekh Ismail I juga berhasil mengalahkan berbagai musuh termasuk pasukan Utsmani dan Uzbek yang sehingga memperluas dan mengkokohkan wilayah kekuasaan Safawiyah. Selanjutnya ini merupakan peta dari wilayah dinasti Safawiyah yang mencakup wilayah Persia atau sekarang kita kenal dengan Iran, sebagian wilayah Irak, sebagian wilayah Turki, Azerbaijan, Armenia, Georgia, sebagian wilayah Azerbaijan, Turkmenistan, dan Pakistan. Kebangkitan dan konsolidasi ini menjadi fondasi bagi kekuatan Safawiyah di masa pemerintahan Syah Abbas I dan penerusnya, yang membawa dinasti ini ke puncak kerjaan politik, ekonomi, dan budaya di kawasan Persia dan sekitarnya. Penetapan Syiah sebagai mazhab menetapkan Syiah 12 sebagai mazhab resmi negara pada masa dinasti Safawiyah merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam konsolidasi kekuasaan dan pembentukan identitas nasional Persia. Syekh Ismail I, pendiri dinasti, secara tegas menjadikan Syiah sebagai agama negara untuk membedakan Persia dari kekuatan Islam seperti kekhalifahan Utsmani dan memperkuat legitimasi politik. 4. Kemajuan seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Kemajuan seni dan arsitektur, yaitu dinasti Safawiyah dikenal dengan pembangunan masjid, madrasah, dan istana yang megah dengan gaya arsitektur Persia yang khas dan indah. Seni kaligrafi dan lukisan berkembang pesat, mencerminkan keindahan dan kekayaan budaya Persia yang diperkuat oleh patronase kerajaan. Kedua, perkembangan budaya. Budaya Persia mengalami kebangkitan yang signifikan dengan dukungan penuh dari para penguasa Safawi. Sastra, musik, dan tradisi keagamaan Syiah berkembang, membentuk identitas budaya yang kuat dan berbeda dari budaya Islam seperti di wilayah lain. 3. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dinasti Safawiyah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang filsafat, teologi Syiah, dan ilmu-ilmu keislaman. Pendirian madrasah dan pusat studi Islam Syiah memperkuat pendidikan dan penyebaran agama Syiah di Persia dan sekitarnya. Selanjutnya ada kemunduran dinasti Safawiyah 1736 Masehi. Kemunduran dinasti Safawiyah terjadi pada saat sepeninggalan Abbas I dan berturut-turut ditentang oleh 6 sultan, yaitu Safi Mirza 1628 sampai 1642 Masehi, Abbas II 1642 sampai 1667 Masehi, Sulaiman 1667 sampai 1664 Masehi, Husain 1664 sampai 1722 Masehi, Tahmasp II 1722 sampai 1732 Masehi, dan Abbas III 1732 sampai 1736 Masehi. Pada masa sultan-sultan tersebutlah dinasti Safawiyah mengalami kemunduran yang membawa pada kehancuran, seperti pada masa Safi Mirza yang merupakan pemimpin yang lemah dan sangat kejam kepada para pembesar-pembesar kerajaan yang membuat pemerintahannya menurun secara drastis. Kita masuk dalam sesi pertanyaan. Kami buka 5 orang yang tercepat, dan kami meminta agar 5 orang yang tercepat itu mengirimkan pertanyaan di grup. Saya Stasi Ombing dengan NIM 4070653. Jadi pertanyaan saya untuk kelompok 2 yaitu bagaimana dinasti Safawiyah berkonflik dengan kekaisaran Utsmani dan pengaruhnya terhadap politik Islam saat itu. Oke, saya berikan kepada Dina Kristiani. Perkenalkan, nama saya
saya Zidul Farihat dengan NIM 24015061. Saya mau bertanya ke Indah. Bagaimana pendapatmu tentang pengaruh dinasti Safawiyah terhadap perkembangan mazhab Syiah? Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Asti. Saya ingin bertanya, apa dampak dari pendirian madrasah dan pusat studi Islam Syiah terhadap penyebaran ajaran Syiah di Persia dan sekitarnya? Saya bertanya ke Khaira. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 240706073 dari kelompok 8 akan bertanya kepada Hagai. Oke. Seandainya dinasti Safawiyah tidak menetapkan Syiah sebagai mazhab negara, apakah Persia tetap akan menjadi pusat kekuasaan Syiah seperti saat ini? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hasan Siburian dengan NIM 240706093. Aku ingin bertanya kepada pertanyaannya, apa saja pencapaian dinasti Safawiyah dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya Islam? Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang memberikan kami waktu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Evi. Pertanyaannya, apa dampak dari pendirian madrasah dan pusat studi Islam Syiah terhadap penyebaran ajaran Syiah di Persia dan sekitarnya? Jawabannya, dinasti Safawiyah menjadikan Syiah 12 imam sebagai mazhab resmi negara. Untuk mendukung ini, mereka mendirikan banyak madrasah dan sekolah studi yang fokus pada teologi, hukum, dan filsafat Syiah, terutama di kota-kota seperti Qom, Najaf di Irak, dan kemudian Mashhad. Dengan dukungan negara, madrasah memainkan peran dalam mengislamkan penduduk Sunni Persia ke mazhab Syiah. Para ulama lulusan madrasah menjadi agen intelektual dan spiritual yang memperluas ajaran Syiah melalui dakwah dan pendidikan. Dengan adanya pusat studi Islam dan madrasah yang berlandaskan mazhab Syiah, makin melegakan salib Syiah di wilayah-wilayah lain seperti Lebanon hingga Pakistan. Dengan adanya dominasi Syiah, mazhab Sunni menjadi terancam dan beberapa sedikit tak hanya berlandaskan politik namun juga teologi yang masih terasa hingga sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yohanes. Pertanyaannya, apa saja pencapaian dinasti Safawiyah dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya Islam? Dinasti Safawiyah yang berkuasa di Persia pada abad ke-16 hingga ke-18 memiliki beberapa pencapaian dalam ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Dalam pendidikan, mendirikan madrasah dan universitas untuk belajar teologi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, seni, membangun masjid dan istana megah, berkembangnya seni miniatur, kaligrafi dan kerajinan tangan seperti kaset Persia. Yang ketiga, filsafat dan teologi, munculnya filsafat hikmah, transendental dan yang digagas oleh Mullah Sadra. Yang keempat, ilmu pengetahuan, memajukan ilmu matematika serta pengobatan tradisional. Yang kelima, sastra, meningkatkan produksi sastra dalam bahasa Persia dengan penyair terkenal seperti Sa'adi. Apakah jawaban saya dari Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Esther. Bagaimana dinasti Safawiyah konflik dengan kekaisaran Utsmani dan pengaruhnya terhadap politik Islam saat itu? Jawabannya, konflik antara Safawiyah, Syiah atau Utsmani ini berlangsung lama karena perbedaan agama dan perubahan budaya. Ini memecah dunia Islam menjadi dua kekuatan besar dengan pengaruh yang saling bertentangan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Zeni yang menurut
menurut pendapat apa tentang pengaruh dinasti Safawiyah terhadap perkembangan mazhab Syiah? Jadi berdasarkan kajian sejarah adalah bahwa dinasti Safawiyah 1501 sampai 1736 memiliki pengaruh yang sangat besar dan menentukan terhadap perkembangan mazhab Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, khususnya dalam menjadikannya sebagai mazhab resmi di wilayah Iran. Yaitu ada pertamanya adalah legitimasi politik Syiah, institusionalisasi ajaran Syiah, pemisahan identitas Sunni Syiah, warisan jangka panjang. Jadi, dinasti Safawiyah itu bukan hanya menyibuk, tapi membentuk kembali wajah Syiah sebagai kekuatan agama dan politik. Tanpa peran mereka, Syiah mungkin akan tetap menjadi minoritas tanpa kekuasaan terpusat. Namun, pendekatan mereka juga menimbulkan ketegangan sekalian yang dampaknya masih terasa juga saat ini. Jika bagaimana apa yang bisa diterima? Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak, yaitu seandainya dinasti Safawiyah tidak menetapkan Syiah sebagai mazhab negara, apakah Persia tetap akan menjadi pusat kekuasaan Syiah seperti saat ini? Jika Safawiyah tidak menetapkan Syiah sebagai mazhab, terjadi ada satu, Persia mungkin tetap Sunni. Sebelum Safawiyah mayoritas penduduk Persia adalah Sunni. Tanpa kebijakan konversi masif atau seringkali disertai paksaan, besar kemungkinan mazhab Sunni akan tetap dominan dan pengaruh Syiah hanya akan bertahan sebagai minoritas regional di kota-kota tertentu seperti Qom atau Masqat. Dua, Syiah tidak akan menjadi arus utama di dunia Islam. Tanpa negara kuat seperti Safawiyah yang memberikan legitimasi politik, ekonomi, dan institusional kepada Syiah, sulit dibayangkan Syiah akan menjadi salah satu kutub utama dalam dunia Islam seperti sekarang. Tiga, ada keseimbangan politik regional yang berbeda. Keuntungan antara Safawiyah dan Utsmaniyah membentuk geopolitik Islam selama berabad-abad. Jika Persia tetap Sunni, mungkin akan terjadi aliansi lebih kuat antara dua imperium tersebut atau setidaknya tidak ada rivalitas setarian yang tajam. Dan yang terakhir, ada Iran modern yang tidak akan menjadi pusat dunia Syiah. Banyak pusat keilmuan Syiah modern atau seperti Mauzah di Qom dan Najaf bertumbuh karena hubungan politik dan stabilitas dari negara Syiah. Tanpa Safawiyah, Qom mungkin tidak akan berkembang seperti sekarang. Saya terima. Kesimpulan dari presentasi ini, masa kekuasaan dinasti Safawiyah di Persia atau abad ke-16 hingga ke-18 Masehi merupakan periode penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam perkembangan dan pelembagaan mazhab Syiah Istana Asyariyah sebagai agama negara. Pendirian dinasti ini tidak hanya mengubah lanskap politik kawasan Timur Tengah, tetapi juga membawa transformasi signifikan dalam aspek keagamaan, intelektual, dan budaya. Safawiyah secara aktif mempromosikan ajaran Syiah melalui berbagai cara, termasuk dukungan terhadap ulama, pembangunan sistem keagamaan, dan penyebaran literatur Syiah. Hal ini menyebabkan konversi massa penduduk Persia dari Sunni ke Syiah dan membentuk identitas keagamaan yang khas bagi Iran hingga saat ini. Meskipun demikian, kebijakan keagamaan Safawiyah juga diwarnai dengan ketegangan dan konflik dengan kekuatan Sunni di sekitarnya, terutama dengan Kesultanan Utsmaniyah. Di bidang intelektual, masa Safawiyah menyaksikan perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam, terutama dalam tradisi Syiah. Madrasah menjadi pusat pembelajaran penting dan muncul ulama-ulama terkemuka yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang teknologi, hukum, dan filsafat. Seni dan arsitektur juga mengalami perkembangan pesat dalam munculnya gaya Safawi yang khas, mencerminkan pengaruh Islam dan tradisi Persia. Secara keseluruhan, dinasti Safawiyah meninggalkan warisan yang mendalam bagi dunia Islam. Pelembagaan Syiah Istana
Safawiyah sebagai mazhab dominan di Persia memiliki implikasi jangka panjang terhadap sejarah dan politik kawasan selain kawasan. Selain itu, kontribusi Safawiyah dalam bidang intelektual dan budaya memperkaya khazanah peradaban Islam. Memahami Islam pada masa dinasti Safawiyah memberikan kawasan penting mengenai dinamika perkembangan mazhab, interaksi antar kekuatan politik keagamaan, serta kontribusi peradaban Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Jika presentasi kita awali dengan kata-kata, maka presentasi ini kita akhiri dengan pantun. Sastra air makan nasi. Hujan turun mulai terjatuh. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal abad ke-16, wilayah Timur Tengah dipenuhi oleh persaingan antara dua kekuatan besar, Kesultanan Turki Utsmani dan Kerajaan Safawiyah. Kesultanan Turki Utsmani yang berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sultan Selim I mengendalikan wilayah luas yang meliputi Anatolia, Balkan, dan sebagian besar Timur Tengah. Di sisi lain, Kerajaan Safawi yang baru-baru ini berdiri di bawah pimpinan Shah Ismail I menguasai wilayah Persia dengan agama utama Syiah. Shah Ismail I meresmikan Syiah sebagai agama resmi wilayah kekuasaannya dan mengungkapkan permusuhan secara terbuka terhadap semua Islam Sunni. Dengan memperoleh dukungan dari pendukungnya, Shah Ismail I melancarkan serangkaian kampanye militer yang berhasil menaklukkan wilayah-wilayah penting di sekitarnya. Dia tidak hanya mengamankan kekuasaannya di Persia, tetapi juga meluaskan wilayah kerajaannya ke arah timur dan barat, menaklukkan wilayah Azerbaijan, Irak, dan bagian dari Anatolia. Deklarasi perangnya menyeret Kesultanan Turki Utsmani terlibat perang panjang melawan Safawi. Pertarungan antara Islam Sunni Turki Utsmani dan Syiah Safawiyah bukan hanya masalah politik, tapi juga masalah akidah kepercayaan yang mendalam. Sultan Selim I mendapatkan pendapat ahli hukum yang menggambarkan Shah Ismail I sebagai kafir dan bid'ah. Sultan Salim mengirim surat yang menyatakan Shah Ismail murtad, yang isinya, "Engkau telah menundukkan pengikut Muhammad yang jujur kepada keinginanmu yang licik dan merusak fondasi keimanan yang kokoh. Engkau telah mengibarkan panji penindasan karena agresi dan tidak lagi menjunjung perintah dan larangan hukum ilahi. Engkau telah menghasut faksi Syiahmu yang keji untuk melakukan hubungan seksual yang tidak disucikan dan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah." Surat berikutnya segera dikirim Sultan Selim yang berisikan ultimatum kepada Shah Ismail I, menuntut agar pasukan Safawi mundur dari wilayah Anatolia Timur. Shah Ismail menolak ultimatum tersebut dan Sultan Selim I memutuskan untuk menyerang. Pasukan Turki Utsmani yang terdiri dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang telah terlatih dengan baik bergerak maju ke arah timur menuju wilayah Safawi yang diperkirakan jumlah tentara berkisar 60.000 orang. Di sisi lain, pasukan Safawi yang juga memiliki semangat perang yang tinggi tetapi kurang dalam hal pelatihan militer dan persenjataan modern, bersiap untuk menghadapi serangan Turki Utsmani. Jumlah pasukannya berkisar 40.000 orang, yang kebanyakan terdiri dari pasukan elit kavaleri. Kedua pasukan bertemu di dekat kota Chaldiran di wilayah Iran sekarang. Pasukan Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan Selim I sendiri melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Safawi yang berada di bawah komando Shah Ismail I. Turki Utsmani mengerahkan artileri berat dan ribuan janisari yang dilengkapi dengan senjata bubuk mesiu
Sementara pasukan Safawi menggunakan kavaleri untuk melawan pasukan Turki Utsmani. Safawi menyerang sayap Utsmani dalam upaya menghindari artileri Utsmani yang ditempatkan di tengah. Namun artileri Utsmani melakukan manuver pengepungan. Meskipun pasukan Safawi bertempur dengan gagah berani, mereka tidak mampu menahan serangan besar-besaran pasukan Turki Utsmani, dan pasukan Safawi menderita kerugian besar. Persenjataan Turki Utsmani yang canggih, meriam dan senapan yang digunakan oleh pasukan Janissary adalah faktor penentu pertempuran ketika pasukan Safawi yang hanya memiliki persenjataan tradisional dihancurkan. Safawi juga menderita karena perencanaan yang buruk dan pasukan yang tidak disiplin. Kemenangan telak pasukan Turki Utsmani dalam pertempuran Chaldiran memiliki dampak yang luas. Kerajaan Safawi mengalami kerugian besar baik secara militer maupun politik. Shah Ismail I terpaksa mundur dan meninggalkan wilayah Anatolia Timur.